Halo Bedigers. Para selebritis tanah air selalu saja jadi pemberitaan hangat di ranah sosial media. Digiring dan dioper ke masyarakat, tak heran kalau masalah yang kecil saja bisa sampai viral dan menjadi trending topik di kalangan netizen. Salah satu artis yang dijuluki Ratu Kontroversial adalah Nikita Mirzani. Mungkin udah banyak yang tahu bagaimana sosok artis satu ini selalu menjadi buah bibir karena keseringan berurusan dengan polisi. Berikut aku telah nyiapin deretan kasus kontroversial Nikita Mirzani untuk mendampingi masa senggang kamu. Mari kita bongkar. Info kontroversial pertama dibuka pada tahun 2012. Artis yang memiliki nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi ini sempat membuat geger dunia maya. Sebab Nikita Mirzani menjadi tersangka kasus penganiayaan kepada temannya sendiri. Korban kekerasan Nikita Mirzani adalah Olivia Mesandy dan Beverly Sandy. Kejadian ini diketahui berlangsung di salah satu klub malam. Niki pun dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk menjalani BAP atau berita acara pemeriksaan di kantor polisi. Dari hukum sebenarnya Nikita Mirzani dijerat 2 tahun 8 bulan kurungan penjara untuk penganiayaan ringan dan 5 tahun. Kalau Niki terbukti melakukan tindak kekerasan berat. Akan tetapi sesuai tuntutan jaksa, Nikita Mirzani hanya dipenjara 5 bulan saja. Tak sampai di situ, dari kurangan penjara 5 bulan masa tahanan Niki lagi-lagi dikurangi menjadi 57 hari. Jangan-jangan ini terjadi karena Nikita Mirzani berduit atau memang hukum udah jalan semestinya? Menurut Bedigers gimana? Nah, artis yang terkenal karena sensasi hot dengan foto photoshootnya hingga di film kembali diseret oleh pihak yang berwajib pada tahun 2013 lalu. Wanita seksi yang akrab disapanya ini kembali terlibat kasus hukum dengan wanita bernama Yoon Jun. Yoon Jun melaporkan Nikita karena telah terlibat perkelahian dan pengeroyokan di kafe Golden Monkey. Dari pengakuan Yoon Jun, Nikita Mirzani berani menganiaya dirinya sampai terjadi pendarahan karena Nyai memukul Yoon Jun dengan sepatu high heel saat kejadian itu memuncak. Yang gak habis pikir, seorang mahasiswa teman dari Yoon Jun bernama Fitri Srihandayani juga terlibat dalam masalah ini. Ya, Nyai dan Fitri sempat cakar-cakaran hingga keduanya diketahui sama-sama mengalami luka. Tak sampai di situ, konflik ini semakin panas setelah keduanya saling lapor ke polisi. Ngomong-ngomong, ada satu konflik yang lebih parah lagi. Dari 2 topik sebelumnya, bagi yang ingat bahkan sampai tahu kronologi penggerebekan Nikita Mirzani terkait kasus prostitusi online. Mungkin Bedigers masih dibuat kepo. Soalnya di tahun 2015, ada beberapa artis tanah air yang ditangkap oleh polisi gara-gara kasus prostitusi online. Kok bisa ya? Mirisnya Nikita Mirzani ditangkap Barreskrim Mabes Polri ketika di Hotel Kempinski, Jakarta, dalam keadaan setengah bugil. Waduh. Namun masalah ini langsung dibantah oleh Nikita Mirzani kalau ia menjual dirinya dengan mengikuti prostitusi online itu tidak benar. Yang benar, Nikita Mirzani menyebut saat penggerebekan terjadi tidak ada tindakan negatif yang dilakukan dalam hotel. Dari peristiwa itu, Nikita menyadari kalau ia termasuk orang yang bodoh karena mudah percaya dengan omongan orang lain, tanpa mempedulikan apa tujuan sebenarnya, hingga dilakukannya justru membawa kesialan. Berlanjut ke tahun 2016, Nikita juga pernah terlibat dalam penganiayaan kepada Lucky, asisten mendiang Julia Perez kala itu. Kejadiannya berlangsung di Dragonfly, Jakarta. Saat itu almarhum Julia Perez mengungkapkan bahwa Nikita bersama pacarnya memukuli asistennya di tempat hiburan malam. Lalu Nikita dengan sang doi kabur begitu saja tanpa bertanggung jawab karena habis memukuli Lucky. Sebagai penggiat media sosial, Nikita Mirzani juga pernah mendapat masalah karena cuitannya di Twitter. Tahun 2017, Nikita Mirzani lagi-lagi berulah dengan menghina Panglima TNI Gatot Nurmantio. Nikita Mirzani mengomentari film G30 SPKI dan Jenderal Gatot Nurmantio.
Dalam unggahan tersebut, Nikita menuliskan film G30 SPKI kurang seru. Seharusnya Panglima Gatot juga dimasukkan ke lubang buaya, pasti seru. Kemudian Nikita dilaporkan oleh Gerakan Pemuda Anti Komunis atau GEPAK. Namun Nyai tak dipenjarakan, karena Niki mengaku tidak menghina siapa-siapa. Berbicara masalah Nikita Mirzani memang gak ada habis-habisnya. Nikita kembali berulah dengan mengomentari kepulangan Habib Rizik Syihab dari Arab Saudi pada tahun 2020 yang lalu. Nikita dengan berani mengatakan kalau Habib Rizik sebagai tukang obat. Tak sangka tindakannya ini malah membuat Nikita Mirzani dikecam oleh pengikut Habib Rizik. Dan kemarahan pengikut HRS melaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. Kasus selanjutnya terjadi antara Nikita dan mantan suaminya. Seperti yang kita ketahui kalau Nikita Mirzani telah gagal dalam berumah tangga sebanyak 3 kali. Dua mantan suaminya bernama Dipo Latif dan Sajat Ukra diketahui mereka bercerai dengan Niki gara-gara ribut besar. Hubungan yang tak akur dan banyaknya masalah sering datang ke rumah tangga membuat jalan berpisah mungkin lebih baik diambil dalam rumah tangga Niki. Untuk rumah tangganya dengan Sajat Ukra bisa dibilang cukup miris. Momen Nikita Mirzani dengan Elsa Syarif, pengacara dari Sajat Ukra, sempat membuatnya emosi berat. Sebab Elsa Syarif mempertanyakan kenapa Sajat Ukra tak boleh dipertemukan dengan buah hatinya sendiri. Hal inilah yang memancing emosi Niki. Karena sepengetahuannya, Sajat Ukra baru sekali menafkahi Nyai. Itu pun mantan suaminya sempat meminta Niki untuk menggugurkan kandungannya. Jadi wajar kalau Nikita tak mau kalau anaknya dijenggot oleh Sajat Ukra. Terakhir pada 2018 lalu Nikita Mirzani sempat merasakan hidup di sel penjara. Sebab ia dilaporkan oleh mantan suami ketiganya Dipo Latif terkait pelanggaran KDRT dan penggelapan barang mewah. Nah, baru-baru ini Nikita Mirzani baru keluar dari penjara usai berselisih panas dengan Dito Mahendra. Awal masalah terjadi gara-gara Nyai buka-bukaan soal borok Dito Mahendra. Mulai dari kekerasan Dito Mahendra yang dilakukan ke seorang security, penyikapan terhadap mantan supir Nindi Ayunda, hingga perkara tidak membayar gaji kru jet pribadi yang pernah ditumpangi Dito Mahendra. Dari situ Dito Mahendra mengambil acuan untuk melapor Niki ke polisi dengan tuntutan pencemaran nama baik. Meski Nyai sempat ditahan selama 1 hari Polres Serang Kota, namun Nikita Mirzani kembali menghirup udara segar setelah dinyatakan bebas oleh polisi.